Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel seri belajar kimia. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari konfigurasi elektron berdasarkan konfigurasi elektron gas mulia. Baiklah, kita pelajari dulu konfigurasi elektron gas mulia. Gas mulia itu adalah unsur golongan 8A. Ya, unsur golongan 8A. Yaitu unsur-unsur yang memiliki kestabilan yang sangat tinggi. Mengapa unsur-unsur gas mulia itu memiliki kestabilan sangat tinggi? Karena unsur-unsur gas mulia itu konfigurasi elektronnya stabil. Konfigurasi elektron yang stabil itu yang bagaimana? Konfigurasi elektron yang stabil itu adalah konfigurasi elektron di mana semua subkulit, semua orbital pada subkulit terisi penuh oleh elektron. Jadi misalkan berakhir pada P, maka P-nya berisi 6 elektron, dan seterusnya, dan seterusnya. Dalam sistem periodik, unsur-unsur gas mulia terdapat pada golongan 8A. Adapun unsur-unsur gas mulia yaitu helium, He, kemudian neon, Ne, argon, Ar, kripton, Kr, xenon, Xe, dan radon, Rn. Konfigurasinya adalah sebagai berikut. Helium dengan nomor atom 2 sehingga konfigurasinya 1s2. S berisi 2 elektron penuh ya, jadi S itu mempunyai satu orbital berisi 2 elektron sehingga isinya penuh. Kemudian Ne nomor atomnya 10, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, semua orbitalnya penuh. Kemudian Ar nomor atomnya 18. Ini kalau kita perhatikan ya, konfigurasinya seperti ini. P, terakhir ini P, ini berisi 6 elektron. Berisi 6 elektron, itu artinya orbitalnya penuh semua. Kemudian Kr nomor atomnya 36, terakhir 4. P6, ini juga semua orbitalnya penuh. Kemudian Xe54 nomor atomnya, konfigurasi elektronnya adalah sebagai berikut. Ya, kalau kita perhatikan ini adalah semua orbitalnya berisi penuh. Ya, kita lihat yang D itu berisi 10, yang P berisi 6, yang S berisi 2 semuanya ya. Kemudian yang Rn nomor atom 86, bila kita lihat ini yang P semua terisi 6 elektron, yang D semua terisi 10, kemudian ada yang F ini ya, terisi 14. F itu mempunyai 7 orbital, terisi elektron semua, tiap orbitalnya 2 sehingga jumlahnya 14. Ini kalau kita lihatnya ya. Jadi unsur-unsur gas mulia itu konfigurasi elektronnya stabil. Mengapa konfigurasi elektron stabil? Karena semua orbitalnya terisi penuh. Kalau kita lihat seperti ini ya, ini helium 1s2, ini konfigurasinya di sini. Dilihat semacam ini. Kita perhatikan ini ya. Yang perlu kita ingat, helium itu nomor atomnya 2, neon nomor atomnya 10, argon nomor atomnya 18, Kr nomor atomnya 36, Xe nomor atomnya 54, dan Rn nomor atomnya 80. Nah,
Kestabilan konfigurasi elektron gas mulia ini dapat digunakan untuk menyederhanakan atau meringkas penulisan konfigurasi elektron unsur lain. Aturannya sebagai berikut. Poin yang pertama, atom-atom yang mempunyai nomor atom lebih dari 2 tetapi kurang dari 10, maka penulisannya seperti ini ya. Helium, kemudian diikuti He ini ya, lambang seperti ini, kurung, He dikurung, He ini isinya nomor atomnya 2, sehingga ini mewakili 2 elektron. Kemudian diikuti 2s, 2p. Poin kedua, atom-atom yang mempunyai nomor atom lebih dari 10 tapi kurang dari 18. Ini mulai 11, 12, 13, 14 sampai 17. Ini untuk menyingkat nomor atom elektron yang 10 itu langsung ditulis Ne, kurung seperti ini, kemudian diikuti 3s, 3p. Kemudian atom-atom yang mempunyai nomor atom lebih dari 18 tetapi kurang dari 36, maka menyingkatnya langsung Ar, kemudian 4s, 3d, 4p, dan seterusnya. Untuk Kr ini seperti ini, 5s, 4d, 5p. Ini untuk atom-atom dengan nomor atom lebih dari 36, kurang dari 54, dan seterusnya. Untuk untuk lebih detailnya kita kerjakan contoh berikut. Tentukan konfigurasi elektron atom-atom berikut berdasarkan konfigurasi elektron gas mulia. 15 P15, berarti ini 15 ini lebih dari 10 kurang dari 18. Ini aturannya ini. Lebih dari 10 kurang dari 10 kurang dari 18. Sehingga langsung menggunakan ini Ne ya. Ne 3s 3p. Ini saya kopikan dari sini aja. Ne itu sudah 10, berarti S-nya ini 2 ya. 12 ya, 10 tambah 2, 12, kemudian 3P 3 ya. 3P 3. Ini genap 15. 10 tambah 2, 12 tambah 3, 15. Jadi disingkat seperti ini. Untuk menyingkat, untuk memudahkan. Kemudian Fe26. 26 itu lebih dari 18, kurang dari 36. Ya, 26 itu posisinya di sini. Lebih dari 18, kurang dari 36. Maka menggunakan konfigurasi ini langsung Ar, 4s, 3d, 5p. Jadi ini Ar ini 18, berarti 4s 2 sudah 20, kemudian 3d ini 6 ya, hingga jumlahnya tepat 26, maka 4p ini dihilangkan karena tidak digunakan. Ini aja masih orbitalnya masih tersisa, ada belum penuh ya, belum maksimal. Jadi begini, Ar ini 18, kemudian 4s2 tambah 2 elektron ini berarti 20, tambah 6 elektron pada subkulit D sehingga jumlahnya 26. Konfigurasinya seperti ini, cukup singkat. Oke, yang soal yang ketiga Ag
G45. Konfig 45 itu lebih dari 3. Ya ini menggunakan ini. Lebih dari 36 menggunakan ini ya. Lebih dari 36 tetapi kurang dari 54. Sehingga menggunakan ini. Menggunakan ini ya. KR ya. KR ini kan 36 ya. Kemudian 5S 2 38 ya. 38 berarti 3D ini isinya 7 ya. Ya, 36 KR ini 36 ditambah 2 38 ditambah 7 45. Ini tidak dipakai yang 5P. Tuh, jadi cara menggunakan konfigurasi elektron berdasarkan konfigurasi elektron gas mulia. Ini fungsinya konfigurasi gas mulia ini untuk menyingkat supaya tidak terlalu panjang. Oke, berikutnya kita lanjutkan aturan setengah penuh dan penuh. Untuk konfigurasi elektron yang berakhiran pada subkulit D, maka berlaku aturan penuh ya, penuh dan sini ini ada dan ini. Dan setengah penuh. Penuh dan setengah penuh. Ini maksudnya begini, penuh dan setengah penuh itu. Ini subkulit D ya. Jika ini aturannya begini. Jika D ini terisi 4 elektron. D4 jika D ini berisi 4 elektron, maka harus dijadikan D5 ya. Maka harus dijadikan D5 ya. Karena apa? Karena D4 ini tidak stabil. Jadi saya turun ini karena ini D4 ini tidak stabil. Tidak stabil. Kemudian yang kedua, jika ini saya kopikan dari sini aja. Jika D ini isinya 9, maka harus dijadikan menjadi D10. Karena D9 tidak stabil. Maksudnya gitu. Aturan penuh dan setengah penuh khusus untuk subkulit D. Untuk lebih memahami teori ini, maka kita perhatikan contoh di bawah ini. Tuliskan konfigurasi elektron ACr24.
CR24. Berarti CR ini nanti menggunakan ini 24 kan menggunakan AR karena lebih dari 18 kurang dari 36. Kamu menggunakan ini ya. Ya, karena 24 ini AR 4S2 3D4 ya. Tiga D4. Nah, konfigurasi 3D4 ini berdasarkan aturan ini tadi ya. Jika D itu elektronnya 4, maka harus dijadikan D5 karena D4 tidak stabil. Berarti konfigurasi ini tidak boleh ya. Salah aja ini. Tulis salah aja. Nah, ini yang benar adalah begini. Yang benar S1 ya. Maka satu elektron dimasukkan ke sini. 3D5. 4S1 AR 4S1 3D5. Ini yang benar. Ini yang benar. Ya. Perhatikan. Jadi konfigurasi kalau menurut aturannya Aufbau kemarin itu seharusnya kan ini. Tapi konfigurasi ini tidak stabil, maka konfigurasi ini tidak boleh dituliskan pada CR24. Sehingga konfigurasi yang benar adalah 4S1 3D5. Jadi ini dijadikan setengah penuh ini tadi ya. Jadi jika D isinya 4 elektron, maka harus jadikan D yang berisi 5 elektron dengan mengambil elektron dari orbital sebelumnya atau subkulit sebelumnya. Kemudian untuk CU29 ya, konfigurasinya menggunakan AR karena lebih dari 18 kurang dari 36. Ini 3D9. AR 18 tambah 2, 20, tambah 2 ini 20, tambah 9, 29. Ini. Tapi konfigurasi ini tidak stabil, maka tidak boleh digunakan. Atau saya tulis di sini adalah tidak benar atau salah. Ya. Yang benar adalah sebagai berikut. Ini 4S 1 3D 10. Jadi D9, jika D isinya 9 elektron, ini tidak boleh, maka harus jadikan D10. Ini yang benar. Itu adalah aturan penuh dan tidak penuh. Ya, ini bisa dibandingkan ini ya. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa diterima dengan baik. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.